Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Badrul Kama dengan NIM 2511111110013 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pria. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu yang pertama ini ada pengertian dari sistem reproduksi pria, yang dimana pengertiannya ini adalah kumpulan organ tubuh baik yang berada di luar maupun di dalam. Nah, yang berfungsi untuk memproduksi sperma, mematangkan sperma, menyimpannya, serta mengeluarkannya dari tubuh. Nah, kemudian organ-organ ini juga menghasilkan hormon seks pria, terutama testosteron. Nah, yang penting untuk fungsi reproduksi dan ciri-ciri seksual pria. Nah, kemudian kita lanjut saja ke organ-organ sistem reproduksi pria. Nah, sebelum lanjut, kalian ada yang tahu gak apa itu organ-organ sistem reproduksi pria ini? Pastinya kalian sudah mengenal yang tentunya yang pertama ini ada skrotum, kemudian juga ada penis, dan yang lain-lain. Nanti kita bahas. Nah, yang pertama ini ada skrotum. Nah, di mana skrotum ini, nah, bisa kalian lihat bagian paling luar dalam testis kalian. Jadi, testis kalian ini dilapisi di luarnya itu oleh skrotum. Nah, jadi skrotum ini adalah kantung kulit longgar, nah seperti kantong yang menggantung di belakang penis. Nah, skrotum ini menampung testis, saraf, dan pembuluh darah. Kemudian skrotum ini melindungi testis dan menyediakan semacam sistem pengatur suhu. Nah, jadi untuk perkembangan sperma yang normal, suhu testis juga harus sedikit lebih dingin daripada suhu tubuh. Nah, antara 36 dan juga 30 derajat Celcius. Nah, otot-otot khusus di dinding skrotum ini memungkinkan berkontraksi mengencang dan juga berelaksasi. Kemudian skrotum ini berkontraksi untuk mendapatkan testis ke tubuh demi kehangatan dan juga perlindungan. Nah, skrotum ini berrelaksasi menjauh dari tubuh untuk mendinginkan. Nah, jadi jika tubuh sedang panas, maka skrotum ini menjauh untuk mendinginkan daerah tersebut. Nah, sedangkan jika suhu tubuhnya ini panas, maka skrotum ini akan mendekat untuk menghangatkan daerah tubuh tersebut. Nah, kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu ada penis. Nah, ini adalah penis, bisa kalian lihat. Nah, di mana penis ini terdiri dari badan dan juga glans atau kepala. Nah, di mana badan ini atau disebut dalam bahasa Latinnya itu corpus. Nah, badan ini terbentuk seperti tabung atau silinder. Nah, yang dimana terdiri dari 3 ruang internal. 2 ruang yang lebih besar adalah corpus cavernosa dan juga ruang ketiga adalah corpus spongiosum. Nah, bisa kalian lihat nih. Corpus spongiosum ini di daerah sini dan cavernosa ini daerah sini, yang dua ini yang warna putih. Nah, kemudian lanjut, corpus cavernosa ini berjalan berdampingan. Nah, sementara corpus spongiosum ini mengelilingi uretra. Nah, tadi bisa kalian lihat kan? Jadi corpus cavernosa ini berjalannya berdampingan. Jadi kan di sini ada spongiosum nih. Nah, di sini ada cavernosa, corpora cavernosa nih. Berdampingan kan? Nah, jadi itu. Nah, kemudian ada jaringan erektil khusus seperti spons di dalam ruang-ruang ini. Nah, jaringan erektil ini berisi ribuan ruang. Selama bergairah seksual, ruang-ruang tersebut ini terisi darah dan penis ini menjadi keras dan kaku atau bisa disebut ereksi. Nah, ereksi ini memungkinkan Anda melakukan hubungan seks penetratif. Kemudian kulit penis Anda akan longgar dan elastis yang memungkinkan berubah ukurannya saat Anda ereksi. Nah, jadi ketika kalian ereksi, maka rongga-rongga yang ada pada penis ini terisi oleh darah. Nah, sehingga
penis kalian akan padat dan saat ereksi akan memadat dan juga kaku. Nah, baik kita lanjut yaitu ke glans atau kepala. Nah, yang ini ya. Nah, glans atau kepala ini bisa disebut dengan ujung penis yang berbentuk kerucut. Nah, lapisan kulitnya ini longgar, menutupi glans, dan penyedia layanan kesehatan terkadang melakukan operasi untuk pengangkatan kulup atau bisa disebut di kita itu sunat untuk membersihkan daerah glans tersebut. Karena kalau tidak disunat biasanya kan akan bau. Nah, karena itu banyak kotoran di daerah sana tuh, makanya perlu dilakukan sunat. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu ada testis. Nah, testis itu yang bulat-bulat. Nah, jadi testis ini adalah organ berbentuk opal yang terletak di dalam skrotum. Nah, di mana ukurannya ini kira-kira sebesar 2 buah zaitun besar. Nah, korda spermatika menahan testis di tempatnya dan memasok darah. Kebanyakan orang ini memiliki 2 testis, di sisi kiri dan kanan skrotum. Nah, testis ini memproduksi testosteron dan juga sperma. Di dalam testis juga terdapat massa tabung yang melingkar. Nah, ini adalah tubulus seminiferus, yang dimana tubulus seminiferus ini menghasilkan sel sperma melalui spermatogenesis. Nah, jadi di dalam testis ini fungsinya yaitu kita tekankan tadi untuk memasok darah dan juga untuk memproduksi. Testis ini fungsinya yang utama ini memproduksi testosteron dan juga sperma. Kita lanjut yaitu ke epididymis. Nah, epididymis ini yang ini kalau dilihat dari gambar PPT saya ini di atas testis, yang dimana epididymis ini adalah tabung panjang melingkar yang terletak di bagian belakang setiap testis. Nah, epididymis ini membawa dan menyimpan sel sperma yang dihasilkan testis. Epididymis juga membantu sperma mencapai kematangan. Nah, sperma yang keluar dari testis ini belum matang dan tidak mampu membuahi. Nah, jadi dimatangkannya di epididymis. Nah, saat bergairah seksual muncul, kontraksi otot mendorong sperma ke dalam vas deferens. Lanjut, kita ke vas deferens. Nah, vas deferens nih bisa kalian lihat yang saluran ini, di mana vas deferens ini adalah tabung panjang dan berotot yang membentang dari epididymis ke rongga panggul. Nah, tepat di belakang kandung kemih. Jadi vas deferens ini mengangkut sperma matang ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Nah, sebagian vas deferens ini terletak di dalam skrotum, yaitu kantung yang menggantung di belakang penis. Nah, karena terbuat dari kulit dan jaringan otot, kantung ini tidak memiliki perlindungan dari tulang, sehingga jaringan yang ada di dalam ini rentan cedera. Nah, misalnya ini terbentur atau terkena bola saat berolahraga. Nah, kemudian mengganggu fungsi vas deferens. Nah, biasanya kebanyakan ini pada saat kita sebagai pria ini biasanya hal yang paling lemahnya itu karena hal ini. Bisa ditendang, bisa terkena bola juga biasanya sangat sakit sekali. Nah, jadi ini adalah organ vital bagi pria. Jadi salah satu kelemahan pria. Baik, kita lanjut ke vesicula seminalis. Di mana vesicula seminalis bisa kalian lihat yang di sini. Nah, di mana vesicula seminalis ini adalah bagian dari sistem reproduksi yang membantu memproduksi air mani. Dan juga fungsinya ini, fungsi utama dari ini yaitu sebagai sistem reproduksi adalah membantu menghasilkan bayi. Di mana vesikel ini memiliki jaringan kelenjar dan jaringan otot. Nah, jaringan otot ini berkontraksi untuk mendorong cairan mani dan sperma ke dalam uretra dan keluar melalui penis. Nah, jadi ketika ereksi yang membantu mengeluarkan sperma ini adalah si vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini terletak di belakang kandung kemih, tetapi di depan rektum. Nah, ujung vas deferens ini berada di dekat vesikula yang terhubung ke kelenjar prostat. Nah, kita lanjut ke kelenjar prostat. Di mana sih kelenjar prostat? Nah, tadi di sini dekat dengan kandung kemih dan atasnya itu vesikula seminalis. Bisa kalian lihat. Nah, jadi prostat ini
itu menghasilkan cairan tambahan untuk air mani atau pada saat ejakulasi. Nah, di mana ejakulasi ini adalah cairan berwarna putih keabu-abuan yang keluar dari penis saat orgasme. Nah, cairan ini mengandung enzim, seng, dan asam sitrat yang membantu menutrisi sel sperma dan melumasi uretra. Nah, uretra ini adalah saluran tempat ejakulasi dan urin mengalir keluar dari tubuh. Nah, otot prostat ini membantu mendorong air mani ke dalam dan juga melalui uretra saat orgasme. Baik, kita lanjut, yaitu mengenai gangguan pada sistem reproduksi pria. Nah, di mana di sini saya hanya beberapa saja gangguan pada sistem reproduksi ini. Yang pertama ada epididymitis, yang dimana epididymitis ini adalah peradangan pada epididymis. Nah, jadi penyebabnya ini karena infeksi bakteri, yaitu yang bernama Chlamydia trachomatis dan juga Neisseria gonorrhoeae. Kemudian yaitu karena infeksi saluran kemih dan juga bisa jadi karena cedera. Dan gejalanya ini skrotum ini bengkak dan juga nyeri, kemudian kemerahan dan juga bisa terasa demam, dan yang terakhir ini nyeri saat ejakulasi, bahkan pada saat buang air kecil. Kemudian kita lanjut ke nomor yang kedua, yaitu ada hipogonadisme, di mana hipogonadisme ini adalah keadaan ketika testis tidak memproduksi testosteron atau sperma dalam jumlah cukup. Nah, penyebabnya ini yaitu kerusakan testis akibat trauma, infeksi radiasi, dan juga kelainan hormon. Nah, jadi LH atau FSH-nya ini rendah. Kemudian yaitu karena penyakit kronis. Nah, untuk gejalanya ini yaitu masa ototnya berkurang, lelah, dan juga mood seakan-akan menjadi rendah. Kemudian yang ketiga ini ada prostatitis, di mana prostatitis ini adalah peradangan atau infeksi kelenjar prostat. Nah, penyebabnya ini karena infeksi bakteri, cedera atau iritasi prostat, kebiasaan menahan buang air kecil. Nah, jadi bagi kalian yang sering menahan buang air kecil ini sangat bahaya karena bisa terjadi prostatitis. Nah, gejalanya ini nyeri pada perineum, kemudian nyeri saat buang air kecil atau ejakulasi, kemudian bisa terjadi demam. Nah, baik. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila banyak kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian yang kalian sudah berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.